sebelum laktasi, lalu kemudian masa laktasi sampai berakhirnya dari proses laktasi tersebut, masa laktasi. Kemudian akan kita pelajari mengenai sintesa susu pada kelenjar susu. Jadi bagaimana pembentukan susu ya di dalam kelenjar susu. Kemudian akan kita bahas mengenai perkembangan peternakan ternak perah baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi nanti bagaimana berkembangnya ternak perah tersebut ya dalam memenuhi kebutuhan gizi susu, terutama susu untuk kebutuhan manusia di dunia dan di Indonesia. Begitu juga di Indonesia tadi, jadi sebenarnya negara kita Indonesia bukanlah penghasil ternak perah yang baik ya, tapi lama-kelamaan akhirnya dibudidayakan juga atau diusahakan juga usaha ternak perah untuk memproduksi susu. Kemudian akan kita pelajari mengenai bentuk-bentuk dan hasil usaha peternakan sapi perah yang ada di Indonesia. Jadi nantinya Anda diharapkan akan mengetahui bentuk serta hasil usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Kemudian akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dan kualitas susu, meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan, bahkan bisa juga interaksi antara keduanya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari produksi susu. Di sini akan kita bahas mengenai dua ya, faktor genetik dan lingkungan. Jadi genetiknya itu semakin bagus apabila dia berasal dari sapi perah atau ternak perah yang baik, tentunya akan menghasilkan susu yang baik. Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan yang mendukung akan menghasilkan kualitas susu yang baik. Begitu juga dengan produksinya. Jadi bukan saja produksi, tapi juga kualitas dari susu tersebut. Kemudian akan kita bahas faktor-faktor genetik yang mempengaruhi produksi dan kualitas susu. Jadi spesifik ya. Kalau tadi sebelumnya kita bahas secara umum dan keterkaitan antara keduanya, berikutnya kita spesifik mempelajari faktor genetik terhadap atau faktor genetik yang mempengaruhi dari produksi dan kualitas dari susu tersebut. Apa saja itu? Bisa melalui bangsanya atau individunya, dari keturunannya, dari lama laktasi, kemudian intensitas persistensi produksi susu selama laktasi. Kemudian ada faktor lain akan kita bahas yang mempengaruhi produksi dan kualitas dari susu tersebut, antara lain estrus dan hormonal, kemudian lama bunting, umur, dan ukuran badan. Ini juga mempengaruhi ya. Estrus ini adalah hormon yang mempengaruhi dari produksi susu. Secara hormonal bagaimana nanti akan kita bahas. Lama kebuntingan juga mempengaruhi. Kalau buntingannya lama, tentu saja laktasinya juga lama juga. Umur juga begitu. Setelah sampai masa puncak di umur, dia akan cenderung stabil dan kualitasnya terus menurun. Jadi kalau sudah umurnya tua, kualitas produksi susunya sudah tidak banyak, sehingga kita bisa pikirkan untuk dikaling atau diremajakan ya. Berikutnya kita akan mempelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi dan kualitas dari susu. Antara lain dari pakan musim, lama pengeringan, kondisi saat beranak, dan jarak beranak. Jadi ini adalah faktor lingkungan dari yang mempengaruhi dari produksi dan kualitas susu. Jadi musim terutama ya, apalagi kalau musimnya panas, tentu produksi susu akan menurun. Begitu juga dengan pakan, kualitas dari pakan yang diberikan itu akan mempengaruhi dari produksi dan kualitas susu. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di perkuliahan berikutnya. Lalu faktor-faktor lainnya antara lain frekuensi pemerahan,
kecepatan pemerahan, pergantian pemerah atau orangnya ya, pergantian pegawai atau petugas yang melakukan pemerahan susu. Kemudian pemerahan yang berubah-ubah waktunya, itu juga mempengaruhi. Kemudian perawatan dan perlakuan penyakit dan obat-obatan. Kemudian akan kita bahas kendala peningkatan produktivitas susu di Indonesia. Jadi, produktivitas susu di Indonesia memiliki beberapa kendala, antara lain bibit, pakan, kualiti susu, feses, reproduksinya, pedet, pengolahan susu, dan pemasaran susu. Jadi, cukup banyak yang perlu diperbaiki di Indonesia agar nantinya bisa memproduksi susu dengan produksi dan kualitas yang baik. Kemudian kita akan melakukan penilaian atau judging, pemilihan seleksi atau seleksi dan peremajaan, replacement sapi perah. Jadi nanti akan kita pelajari ya, menilai bagaimana menilai performance dari sapi tersebut, bagaimana caranya melakukan seleksi, dan kapan kita melakukan peremajaan atau replacement sapi perah. Jadi seperti saya sedikit jelaskan tadi, dia mungkin dari awal sampai semakin bertambahnya usia, produksi dan kualitas susu yang dia peroleh itu terus meningkat. Nanti sampai pada saat umur tertentu, dia akan cenderung stabil, bahkan lama-lama menurun. Nah, kalau sudah turun dan kira-kira tidak hasil produksi lebih sedikit dibandingkan biaya produksi, tentu kita sudah bisa melakukan peremajaan atau mengganti sapi perah tersebut menjadi yang lebih muda dan yang lebih produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di perkuliahan perdana kita ini. Ini ada kuliah masih pendahuluan ya. Jadi untuk masuk ke materi akan kita lakukan minggu depan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, dapat dilakukan di forum diskusi. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.